Oke, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miss Meli. Setelah kemarin kita membahas tentang subchapter 1 yaitu writing descriptive text. Today we will discuss about subchapter 2 and chapter 3 ya. Kita nanti sambung subchapter 2 dulu yaitu multiple adjective. Jadi di sini kita akan membahas tentang menggabung-gabungkan kata sifat. Nah, multiple adjective adalah rangkaian dari beberapa kata sifat yang menerangkan suatu benda dalam suatu klausa atau anak kalimat. Contohnya seperti ini. Gadis Melayu yang tinggi dan ramping. Atau Sisi punya mata bulat besar berwarna biru. Itu biasanya kalian bingung, ini Inggrisnya gimana ya? Nah, di sini kita akan belajar cara membuat kalimat seperti itu dalam bahasa Inggris. Oke, perhatikan baik-baik ya. Compositionnya. Ingat urut-urutannya. Perlu dicatat dan perlu kalian ingat baik-baik urutan-urutannya. Yang pertama, quantity. Quantity itu adalah jumlah. Biasanya an, cu, 1, 2, 3, 4, 5. Quantity itu jumlah ya. Kemudian opinion itu pendapat kamu tentang benda tersebut. Karena kita lagi bahas adjektif, kata sifat, berarti ini berhubungan dengan benda ya bocah. Opinion, pendapat kalian tentang benda tersebut, apakah baik, cantik. Oke, itu tadi yang quantity. Itu ada a few, several, 2, 3, 4 dan lain-lain. Kemudian opinion itu ada beautiful, delicious, unique, antique, handsome, kind, diligent dan kawan-kawan. Kemudian size itu ukuran itu ada tall, teeny, small, huge, giant, big. Nah, ukuran. Kemudian temperatur, suhu ya. Ada hot, cool, cold, warm, freeze, melt dan lain-lain. Itu kalian cari sendiri artinya ya. Kemudian age itu usia. Ada young, old, new, vintage dan lain-lain. Young, muda, old, tua, new, baru, vintage, jadul, lama, antik. Kemudian shape itu bentuknya. Ada round, square, oval, circle, prism, then what else? Diamond, heart, lain-lain. Kemudian color tahu ya, color itu warna itu banyak banget. Kemudian origin di sini itu maksudnya adalah tempat asal, negara asal. Di sini ada Swedish, contohnya Swedish, Chinese, Japanese, Indonesian, Brazilian, Egypt, Spanish dan lain-lain. Kemudian material ini adalah asal bahan. Jadi bahan pembuat benda tersebut itu apa? Misal cincin dari gold, atau mungkin tongkat ya itu dari metal, kursi itu kayu, wooden, terus maybe window itu glass dan lain-lain. Kemudian noun yang terakhir itu adalah kata bendanya. Jadi diingat itu susunan itu 1 sampai 10 itu harus urut. Tidak boleh dibolak-balik. Diingat-ingat sekali lagi ya. And then this is example-nya. Yap. Seorang gadis Melayu yang tinggi dan ramping. Di Inggrisin aja dulu satu kata. Seorang, gadis, girl. Kenapa enggak en, Bu? Soalnya kata setelahnya itu awalannya
G, bukan A, I, U, E, O. Kalau kata setelahnya itu A, I, U, E, O, baru pakainya en. Tapi karena di situ G, jadi pakainya E. Kemudian Melayu, Malay. Tinggi, high. Ramping, slim. Jadi a girl Malay high slim. Kita buang kata-kata yang tidak perlu. Contohnya yang, dan, itu kita buang saja. And then setelah diinggriskan, selanjutnya diurutkan sesuai composition of multiple adjective. Urut-urutan yang tadi. Ya. Nah, itu maksudnya quantity, jumlah. Gadisnya berapa sih? Seorang kan satu. Nah, girl itu nounnya, bendanya itu adalah girl. Malay itu nama tempat, berarti apa? Origin. Lihat nomor berapa. High itu apa artinya? Tinggi. Tinggi berarti size. Kemudian slim itu apa? Opinion maksudnya nomor berapa? Nah, itu diurutkan nomornya. Setelah diurutkan nomornya, jadilah seperti ini. 1, 2, 3, 8, 10. Jadi a slim high Malay girl. Seperti itu caranya. Nah, terus kalau kalimat-kalimat ini gimana ya jadinya di bahasa Inggrisin? Nah, ini buat latihan ya. Jadi tadi ditulis dulu materinya, kemudian coba kalian latihan ini kalimat-kalimat ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalian inggriskan sesuai dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Next we go to subchapter 3, have and has. Jadi di subchapter 3 itu kita akan membahas tentang how to use have and has in English. Have itu digunakan untuk I, you, they, we. Kemudian has itu digunakan untuk she, he, it atau name, nama seseorang. Oke. For example, has, have itu artinya punya, ya. Jadi have, has itu kata kerja artinya punya. Sekali lagi, have, has artinya punya, kata kerja ya. Example, she has long black hair. She, subjek. Lihat, karena subjeknya itu she, jadi pakainya has. Tadi sudah saya jelaskan, have itu untuk I, you, they, we. Has itu untuk she, he, it, dan name, nama ya. Nama orang, tapi namanya cuma satu orang. Kalau namanya 2 orang itu bukan has lagi, tapi sudah berbeda. Oke, and then next, I have a pen. Nah, di situ subjeknya I. Jadi setelah I itu memakai have. Oke ya. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, exercises lagi. Gampang kok. Tinggal itu titik-titiknya kalian isi have atau has. Ya, seperti biasa dicatat dulu materinya, kemudian kalian kerjakan exercisesnya. Tidak usah dikirimkan ke email dulu, nanti saya akan beritahukan kalian kapan kalian harus meng-email pekerjaan kalian di Google Classroom. Oke. If you have a question, you may ask me on my account. You can ask me in my WhatsApp account, Google Classroom, or you can send me an email. Oke, jadi bisa lewat email, bisa lewat WA atau lewat Google Classroom. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.